warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging Bupati Rahayu, Pakde. Rahayu. Pada pagi hari ini saya mohon izin pada Pakde ingin mengajukan satu pertanyaan yang selama ini mengganjal dalam hati saya, Pakde. Ya. Mengapa pada saat kita melaksanakan sholat dan pada waktu melakukan tahiyat awal dan akhir, selain mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sholawat kepada Rasulullah SAW, kita juga mengucapkan sholawat kepada Nabi Ibrahim AS. Dan kemudian mengapa pada tahiyat tersebut juga kita tidak melakukan sholawat pada Nabi yang lain selain kepada Nabi Ibrahim dan kepada Rasulullah. Demikian Pakde. Ya. Pertanyaannya bagus ya Kang ya. Coba saya akan menjawab semampu saya. Ya. Jadi setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kalimat yang terbaca pertama kali adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, padahal Nabi Muhammad secara kewadakan belum ada, Ya, Pak. belum diciptakan. Tapi karena Nabi Adam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebutkan kalimat tauhid tersebut, maka Nabi Adam mengucapkannya. Setelah itu Nabi Adam bertanya, kenapa saya harus menyebut nama Muhammad, padahal yang ada baru saya, yang Kau ciptakan ya Allah. Maka Allah menjawab, sesungguhnya Muhammad itu adalah nabi terakhir yang menutup kenabian di antara nabi-nabi yang nanti akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia diangkat sebagai Rasul. Rasul adalah gelar kemuliaan yang disandang oleh Nabi, yaitu Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ingin menyatakan sebagai umat Nabi Muhammad, dan semua para nabi setelah Nabi Adam yang diciptakan semuanya ingin menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah tidak mengabulkannya seperti itu. Ya, Pak. Tapi kenapa Nabi Ibrahim selalu disebut namanya ketika at-tahiyat awal dan at-tahiyat akhir? Karena Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemegang ajaran yang lurus dan benar, ajaran tauhid. Makanya beliau diberi karunia, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti namamu akan selalu disebut oleh Muhammad dan umatnya. Kurang lebih seperti itu. Ini diterangkan di dalam surat An-Nisa ayat 125 yang maknanya adalah sesungguhnya hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini menjadi bapak bagi bangsa Muslim, juga bangsa Nasara, juga bangsa Yahudi. Seperti itu.
Jadi wajar kalau nama beliau disebut di atahiyat awal dan atahiyat akhir seperti itu kan. Ini untuk pemahaman sekilas tentang sesebutan Nabi Ibrahim ya kan. Tapi yang paling baku kita kembali ke ajaran tauhid. Di dalam ajaran tauhid itu kita diajarkan inti daripada tauhid adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari Tuhan, akan kembali ke Tuhan, dan sesungguhnya segala sesuatu yang bernyawa akan mengalami kematian. Nah, disinilah itu ilmu Jawa disebut dengan sangkan parane dumati. Harus ingat asal usul leluhurnya. Tidak mungkin seseorang itu sampai kepada Tuhannya tanpa mengingat leluhurnya. Seperti Nabi Ibrahim tadi, beliau adalah mempunyai nasab, pemegang nasab daripada nabi-nabi itu tadi. Beliau dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga namanya pun sampai sekarang masih disebut oleh umat muslim gitu kan. Nah, leluhur orang Arab termasuk Nabi Isa dan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, semuanya lah ya tak? Semuanya itu adalah leluhur orang Arab. Sementara orang Jawa pun mempunyai leluhur. Makanya kalau ingin kita sampai kepada Tuhan, kita jangan sampai meninggalkan leluhur. Karena Nabiullah Muhammad pun mencintai leluhurnya. Sehingga beliau sampailah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia diberi akal untuk berpikir. Kalau kita hidupnya selalu menggunakan dalil tanpa melakukan dalil tersebut, maka kita hanya pintar berteori, berkonsep, jauh dari laku. Karena yang terpenting itu adalah laku. Ilmu itu dilaku. Orang berilmu harus dengan laku. Karena tanpa laku, ilmu itu menjadi sebuah perjalanan. Ilmu dilaku itu menjadi sebuah perjalanan rohani. Tapi ketika orang berilmu tidak dilaku, itu hanya sebagai wawasan teori saja. Makanya kita wajib berguru supaya mendapatkan keilmuan dan laku tersebut. Makanya di Padepokan Sufi Gus Rupik dan Kang Togo ini, saya sendiri membuka kesempatan seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk kita belajar bersama. Berawal dari kita diberi yang namanya akal. Akal itu di dalam kepala, di dalam otak. Di balik otak ada angan-angan, di dalamnya lagi ada budi pekerti, di luarnya ada manik. Jadi untuk melihat alam raya ini, kita masukkan di dalam akal kita, angan kita, otak kita, untuk kita olah menjadi sebuah cipta rasa karsa dan menumbuhkan sebagai karya, sebagai umat manusia. Maka kita harus belajar yang namanya 7 susunan hidup untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Kita harus belajar bagaimana kita diberi perangkat ini, diberi akal, nafsu, jasad, roh, nur, sir, dat. Kita harus paham, kita harus menemukan cahaya-cahayanya tersebut. Kita harus menemukan bagaimana akal ini selalu
diterangi oleh cahaya ketuhanan. Nafsu ini diberi cahaya ketuhanan, jasad ini diberi cahaya ketuhanan, ruh kita selalu diberi cahaya ketuhanan, nur kita selalu bersama Tuhan, jir kita pun dalam pencahayaan Tuhan, sehingga dat kita yang menghidupi keenam unsur ini itu bersumber dari cahaya Tuhan. Jadi 7 susun hidup ini diingat: akal, nafsu, jasad, roh, nur, sir, dat. Dan ini bisa dipelajari hanya melalui mursyid, melalui guru, tidak bisa dipelajari sendiri. Orang yang tidak punya guru itu ibaratnya tersesat atau gurunya setan. Makanya kalau kita hidup itu diwajibkan berguru. Leluhur-leluhur kita sampai kedua orang tua kita itu juga sebagai guru kita. Makanya jangan sampai terputus. Dan untuk memantapkannya menuju jalan kesempurnaan, kita perlu guru tuhair atau seorang mursyid yang sudah sampai atau sudah paham tentang bagaimana cara bersyariat, bertarekat, berhakikat, bermakrifat, seperti itu kan. Ini ulasan dari saya sedikit saja, saya tidak panjang lebar. Nanti bisa dikaji di kajian khusus. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya terangkan, Kang. Terima kasih. Semoga panjenengan tambah paham. Gitu ya, Kang. Ya, kepada para pemirsa Kang Tauhid TV dimanapun berada, saya haturkan terima kasih. Semoga Anda selalu dalam naungan pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan sandang pangan rezekinya, diberi keluasan, diberi keikhlasan, diberi pelindungan. Terima kasih dari saya. Salam sejahtera, salam hikmati, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tampi Pak De. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, dikene mulih padha-padha ngawur, tetep obak nganggo budi pekerti luhur.